Everyday blessings, berkat setiap hari. God who gives growth, Allah yang memberi pertumbuhan. 1 Korintus 3 ayat 7-9. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Apakah kita pernah tergoda untuk menjadikan keberhasilan dalam pekerjaan dan pelayanan sebagai tujuan dan dasar motivasi pelayanan kita? Apakah seharusnya tujuan kita dalam bekerja dan melayani? Jerat yang menjerumuskan dan paling membahayakan untuk orang Kristen adalah keinginan luar biasa untuk memperoleh keberhasilan rohani, keberhasilan yang diukur oleh dan memiliki pola tata cara zaman ini di mana kita hidup. Demikian kata Oswald Chambers. Beberapa dari kita mungkin memiliki teman yang berkecimpung di dunia pelayanan. Ada yang membuka gereja, melayani di bidang pendidikan anak seperti PAUD, misi, dan sebagainya. Satu hal yang kerap membuat kita tertegun dalam pengabdian mereka di dalam melayani, khususnya mereka yang membuka pelayanan di daerah terpencil. Perasaan terenyuh timbul karena kesetiaan mereka tanpa mengharapkan hal-hal yang besar bagi kepentingan pribadi dan keberhasilan pelayanan mereka. Pernahkah timbul dalam benak kita, apakah pelayanan yang tampaknya kecil dan tidak berkembang, seperti yang didapati di kota-kota besar, adalah pelayanan yang tidak diberkati? Apakah pelayanan para hamba Tuhan yang bertahun-tahun dengan jumlah jemaat yang tidak bertambah adalah pelayanan yang tidak berhasil? Mari kita lihat Yeremia. Ia adalah salah satu nabi yang berkarya sebelum bangsa Israel dibuang ke Babel. Ia juga penulis dari kitab Yeremia. Sebagai penyampai pesan Tuhan puluhan tahun, jika dilihat dari kacamata kita secara jasmani, Yeremia gagal karena tidak satupun dari bangsa itu yang berbalik. Bisa dikatakan tak ada tanda-tanda keberhasilan di dalam pelayanannya. Tetapi apakah berhak kita menilai demikian? Apakah Yeremia kurang kreatif, kurang tegas, atau kurang otoritas? Tentu jawabannya tidak. Paulus sendiri pernah menyimpulkan demikian. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Ketika merenungkannya, kita sampai pada satu kesimpulan, bahwa besar kecilnya pelayanan, berhasil tidaknya seseorang bukanlah satu-satunya parameter yang menandai bahwa hidup dan pelayanan orang tersebut diberkati atau tidak. Yang terpenting bagi kita adalah kesadaran akan peran dan panggilan kita masing-masing, di mana kita seharusnya bekerja dan melayani, serta melakukan yang terbaik dengan yang kita bisa seperti untuk Tuhan. Jangan pernah menjadikan keberhasilan sebagai dasar motivasi kita, sebab bukan dengan kuat dan gagah kita, melainkan rohnya. Jangan pernah menjadikan keberhasilan sebagai dasar motivasi kita dan sebagai daya tarik agar orang-orang terkesan dengan kita. Pelayanan kita harus memperlihatkan kemuliaan Tuhan. Misi kita adalah pelayanan kita harus memperlihatkan kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau mengenali motivasi hati kami. Ampuni jika kami tergoda menjadikan keberhasilan pekerjaan dan pelayanan sebagai motivasi dan daya pikat untuk diri kami sendiri. Mampukan kami untuk melakukan yang terbaik dari diri kami untuk-Mu, untuk kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.